Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan trigonometri. Bentuk umumnya seperti ini ya. Sin fx kurang dari k. Sin fx lebih dari sama dengan k. Cos fx kurang dari sama dengan k. Cos fx lebih dari k. Ada yang ketinggalan, tangen fx kurang dari atau lebih dari k. Tanda ini bisa berubah-berubah mengikuti soalnya ya. Contoh, untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat, tentukan penyelesaian dari sin x kurang dari sama dengan setengah. Langkah pertama, kita harus mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Sin x kurang dari sama dengan setengah diubah menjadi sin x sama dengan setengah. Selanjutnya, kita mencari nilai sin yang menghasilkan positif setengah, itu ada di kuadran 1 dan 2. Nilainya 30 untuk kuadran 1 dan 150 untuk kuadran 2. Kemudian kita letakkan 30 dan 150 pada garis bilangan. 0 dan 360 karena interval jadi diajak ya. Nah, sekarang kita uji titik. Kita ambil nilai 90. 90 itu nilainya ada di sini ya. Kita masukkan ke dalam bentuk persamaan tadi. Sin x sama dengan setengah, kita ubah menjadi sin x min setengah. Ini pindah ke sana ya. Kemudian sin 90 ini dari nilai ini. 90 dimasukkan ke dalam sini nilai x. Jadi sin x sama dengan sin 90 dikurangi setengah. Sin 91 dikurang setengah sama dengan setengah. Setengah ini lebih besar daripada 0 sehingga bernilai positif. Di sini positif, berarti sisi kanan kirinya adalah negatif. Karena di soal yang ditanya kurang dari sama dengan, maka yang masuk daerah penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 30 atau x lebih dari sama dengan 150 dan kurang dari sama dengan 360. Selanjutnya, contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari cos x lebih dari sama dengan setengah akar 3 pada interval 0 sampai 360 derajat. Sama seperti soal pertama tadi, kita ubah bentuk pertidaksamaan cos x lebih dari sama dengan setengah akar 3 menjadi cos x sama dengan setengah akar 3. Nah, nilai x yang memenuhi untuk nilai cos setengah akar 3 positif ada di kuadran 1 dan 4. Kuadran 1 30, kuadran 4 330. Kemudian kita letakkan sudut-sudut ini ke dalam garis bilangan. 30 330. Intervalnya 0 dan 360 mengikuti. Kemudian kita uji titik. Uji titik kita ambil nilai 90. Nah, uji titik ini kalian bebas ambil nilai berapa saja, tapi Ibu ambil 90 untuk memudahkan saja ya. 90 di daerah antara 30 sampai 330. Kemudian kita masukkan nilai x 90, didapat hasilnya min setengah akar 3. Min setengah akar 3 ini kurang dari 0 sehingga bernilai negatif. Jadi kita tulis di sini negatif. Sisi kanan kirinya positif, positif. Soal diminta tandanya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang bernilai positif. Intervalnya dari 0 sampai 30 dan 330 sampai 360. Jadi ini penyelesaiannya. Selanjutnya contoh ketiga.
Bentuk pertidaksamaan akar 2 cos 2x plus 1 lebih dari 0 dengan interval 0 sampai pi. Nah, kalian harus tahu pi ini 180. Jadi nanti kalian cari sudutnya hanya sampai pi ya. Yang di atas pi tidak diajak. Kita bentuk menjadi pertidaksamaan, yang tadi pertidaksamaan kita bentuk menjadi persamaan ya. Akar 2 cos 2x plus 1 sama dengan 0. Akar 2 cos 2x 1 pindah ruas jadi min 1. Kemudian akar 2 kita pindah ruas jadi min 1 per akar 2. Jadi bentuk persamaannya cos 2x sama dengan min setengah akar 2. Nah, sudut yang memenuhi dari nilai min setengah akar 2 adalah 135 dan 225. Karena ini negatif, maka cosnya ada di kuadran 2 dan 3. Sudutnya 135 dan 225. Kita uraikan, didapat x-nya 67,5. Yang pertama, kita ubah menjadi bentuk pi 3/8 pi. Kemudian x yang kedua 112,5 kita ubah menjadi bentuk pi 5/8 pi. Setelah itu kita masukkan ke dalam garis bilangan 3/8 pi, 5/8 pi. Intervalnya antara 0 sampai dengan pi. Kemudian uji titik kita pakai 90. Kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya, didapat min 1 ditambah setengah akar 2. Ini hasilnya negatif karena kurang dari 0. Maka di sini negatif, kanan kirinya positif. Sehingga penyelesaiannya adalah interval 0 sampai 3/8 pi dan 5/8 pi sampai pi. Karena soalnya tadi yang diminta lebih dari, maka yang diambil positif. Dan kenapa ini tidak ada sama dengannya? Karena di soal tidak ada sama dengan. Jadi mengikuti soalnya ya. Oke, contoh keempat. Tangen X lebih dari sama dengan 1/3 akar 3 interval 0 sampai 360. Nah, kita ubah menjadi bentuk persamaan, jadi tangan X sama dengan 1/3 akar 3. Kita selesaikan dulu dengan mencari nilai X-nya. Untuk tangan X sama dengan 1/3 akar 3 ini, sudut yang memenuhi adalah 30 dan 210. Karena ini 1/3 akar 3 positif, maka letaknya ada di kuadran 1, 30, dan kuadran 3, 210. Setelah itu kita uraikan satu persatu. X yang pertama 30 ditambah K dikali 180. Ingat ya, kalau tangan itu di sini bukan 360 tapi 180. Ketika K-nya 0 didapat X-nya 30. Ketika K-nya 1 didapat X-nya 210. Untuk yang kedua, X 210 ditambah K dikali 180. Untuk K-nya 0, X-nya 210. Untuk K-nya min 1, X-nya 30. Nah, untuk tangan selain interval 0 dan 360, kita juga harus memasukkan nilai 90 dan 270 pada garis bilangan. Sehingga garis bilangannya terdiri dari angka 0 sampai 360, intervalnya dimasukkan, kemudian penyelesaiannya adalah 30 dan 210. Dan khusus untuk tangan, ketika intervalnya sampai 360, kita memasukkan 90 dan 270. Kita coba uji titiknya dengan nilai X sama dengan 60. X sama dengan 60 itu berarti ada di sini. Kita masukkan tangan 60 kurang dari 1/3 akar 3. X yang tadi diganti 60 ya.
Jadi akar 3 dikurangi 1/3 akar 3. Hasilnya pasti lebih besar dari 0 sehingga bernilai positif. Kanan kirinya negatif, berarti di sini positif dan di sini negatif. Maka karena soalnya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah interval 30 sampai 90. Jadi X kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 30 dan kurang dari 90, atau X lebih dari sama dengan 210 kurang dari 270. Nah, kenapa 270 ini dan 90 ini Ibu tidak beri tanda sama dengan? Karena untuk tangan X, kalau X-nya ini 90 atau 270, nilainya tidak terdefinisi. Maka di sini Ibu tidak beri tanda sama dengan, hanya kurang dari 90 atau kurang dari 270. Nah, itu tadi contoh-contoh bentuk pertidaksamaan trigonometri sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.